adik-adik. Hari ini kita akan melakukan ibadah online. Kakak mau tanya, siapa minggu lalu yang ikut ibadah online sekolah minggu? Hayo. Nah, walaupun di rumah saja, kita harus tetap beribadah. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Kakak undang semuanya, anak sekolah minggu, anak-anak yang dicintai Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Semuanya lipat tangan, ditutup matanya. Kita harus bersungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Nah, tapi sebelum mulai kita harus janji dulu sama Tuhan Yesus, oke? Kalau ibadah harus bersungguh-sungguh. Tidak boleh makan-makan, tidak boleh main-main, tidak boleh cerita-cerita dan mengganggu teman, oke? Haleluya, kita akan mulai ibadah kita. Mari semua lipat tangan, kita tutup mata, kita angkat pujian kita. Bapa, Engkau baik, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Semuanya anak sekolah minggu angkat tangan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari adik-adik lebih bersungguh lagi. Kita katakan Bapa, Engkau baik. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. 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 Ya, semuanya adik-adik, mari sama-sama kita tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik bagi kami anak-anak-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Tuhan berkati kami agar kami jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Biar kami ketika beribadah Tuhan, kami tidak bermain-main. Berkati pujian kami, berkati guru sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur.
Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, adik-adik harus semangat puji Tuhan, amin. Haleluya, kita memuji Tuhan, kita katakan kasih Yesus indah. Haleluya, semuanya adik-adik tepuk tangannya. Kita katakan ku daki-daki. Haleluya. Ayo tepuk tangan semangat buat Tuhan. Ikuti kakak ya. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus sahabatku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam laut samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Lagi katakan ku daki-daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta. Ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam laut samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi?
adik-adik boleh kembali menyiapkan hati. Kita akan menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau panggil Tuhan Yesus datang ke hati kita, ke kehidupan kita. Semuanya mari bersungguh-sungguh katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Haleluya. Oh Yesus baik, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan dengan darah-Mu. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Mari panggil nama Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan dengan darah-Mu. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan dengan darah-Mu. Sucikan, sucikan, kuduskan dengan darah-Mu. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadir dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati telinga kami, Tuhan berkati pikiran kami, hati kami. Biar kami semua anak-anak Tuhan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biar kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat kita berjumpa kembali. Hari ini kita sudah masuk di bulan Mei, ya. Jadi Miss memberikan bulan ini tema atau judul dari firman Tuhan kita adalah bulan persaudaraan. Apa? Bulan persaudaraan. Nah, sepanjang bulan ini, setiap hari Minggu kita akan belajar tentang persaudaraan di dalam Alkitab. Nah, kita mau belajar dari situ karena mengapa? Karena saat ini kita semuanya sedang ada di rumah. Ya, kita beribadah di rumah, kita belajar di rumah, sekolah dari rumah. Oleh sebab itu, Sabis mau tanya, siapa di sini yang punya abang atau yang punya adik atau yang punya kakak? Ya, nah jadi anjurannya Miss pada hari ini, kalau kita di rumah kita harus yang rukun bersaudara. Ya, apa arti bersaudara? Bersaudara itu artinya adalah satu darah. Ya, artinya itu adalah satu ayah, satu ibu. Nah, jadi saat ini di minggu ini kita akan belajar dari Alkitab adalah persaudaraan antara Kain dan Habel. Oke, siapa yang kenal dengan Kain? Siapa yang kenal dengan Habel? Kain dan Habel itu adalah anak-anak Adam yang dilahirkan oleh ibu Hawa. Nah, mereka adalah anak-anak Tuhan karena mereka
langsung bapaknya itu si Adam, ibunya itu si Hawa. Jadi Adam dan Hawa mengajar mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, setelah mereka besar, ya, Kain itu dia adalah seorang abang, ya, dia abangnya Abel. Nah, pekerjaannya Kain itu adalah seorang petani. Dan kemudian Habel itu pekerjaannya adalah seorang peternak. Dia miara kambing, ya, dia miara lembu, ya, sapi. Dan sedangkan Kain, dia seorang petani, dia nanam cabai, nanam singkong, nanam buah-buahan, ya, nanam sayur-sayuran. Itulah pekerjaan mereka. Nah, Tuhan selalu memberikan nasihat atau menganjurkan bahwa Kain dan Habel harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan Adam selalu mengajarkan kepada anak-anaknya yang dipersembahkan itu adalah kambing atau domba atau lembu atau sapi. Nah, pada saat hari itu, ya, setelah mereka memperoleh hasil yang banyak, Kain dia tidak mau menukarkan hasil pertaniannya dengan adiknya Habel. Dia mempersembahkan apel, memang yang terbaik kepada Tuhan. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan itu adalah buah-buahan, sayur-sayuran yang segar-segar, yang top punya, yang nomor 1 punya. Tetapi Habel waktu itu dia mempersembahkan kambing domba kepada Tuhan. Nah, waktu kambing domba itu dibakar, harum daripada kambing itu yang dibakar itu naik ke sorga. Dan Tuhan sangat senang sekali mencium persembahan daripada Habel. Tetapi persembahannya Kain tidak bisa dibakar, tidak bisa terbakar. Bayangkanlah sebuah apel, coba kita bakar, itu tidak bisa hangus, ya. Kalau persembahan itu artinya dibakar, hangus dia, jadi abu, jadi debu. Itulah artinya kalau kita punya persembahan. Nah, waktu itu Tuhan tidak menerima, mengindahkan daripada persembahan si Kain. Akhirnya adik-adik, Kain itu marah, ya, dia marah. Nah, Miss mau baca dulu di Alkitab kita di Kejadian pasal 4 ayat 5-8. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hatinya Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau tidak apakah engkau tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya. Lalu ia membunuh Habel. Adik-adik, dari Kejadian pasal 4 ayat 5-8 ini, ya, kita bisa buktikan kalau kita abang beradik atau kakak beradik ada rasa benci di dalam hati kita, ada rasa dendam di hati kita, ya, itu akan menimbulkan apa? Kalau kita tidak pernah mau mengampuni saudara kita, ya, akhirnya Kain itu membunuh si Habel. Itulah pertama kalinya di Alkitab manusia dibunuh oleh manusia. Dan Tuhan waktu itu sangat marah kepada Kain. Nah, jadi hati-hati, ya adik-adik. Engkau bersama-sama dengan abang, kakak di rumah saat ini, adik, ya, janganlah suka menyimpan kebencian. Jangan benci kepada kakakmu, jangan benci kepada adikmu, jangan benci kepada abangmu.
Kalau ada rasa benci di hati kita, kita harus lepaskan pengampunan. Kita harus cepat-cepat mengampuni. Kita ampuni kakak kita, kita ampuni adik kita, kita ampuni abang kita. Kalau kita pelihara kebencian itu, akibatnya itu apa? Akibatnya itu seperti Kain. Dia sanggup membunuh adiknya. Jadi oleh sebab itu adik-adik, Miss mau menasihati kita pada saat hari ini, selama kita di rumah, biarlah kita tetap rukun. Ya, ada ayat hafalan kita pada hari ini. Miss harapkan menjadi ayat hafalan kita pada hari ini adalah Mazmur 133 ayat 1 dan ayat 3b. Miss bacakan. Nah, saya harapkan nanti anak-anak semuanya, adik-adik menghafalkannya, ya. Miss baca Mazmur 133 ayat 1 dan 3b. Nyanyian ziarah Mazmur Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi bulan ini ayat hafalan kita adalah Mazmur 133 ayat 1 dan ayat 3b. Dikatakannya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi kita harus rukun. Selama kita di rumah, ya, kita harus rukun. Rukun dengan abang kita, rukun dengan adik kita, rukun dengan kakak, rukun dengan orang tua kita, dan siapapun anggota keluarga kita yang ada di rumah kita, kita harus rukun. Apa akibatnya? Kalau kita rukun, akibatnya adalah kesanalah Tuhan akan apa? Memerintahkan berkat. Dia akan memberikan berkat kepada kita, berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, jadi adik-adik, jangan contoh Kain, ya. Jangan contoh sifat Kain yang suka membenci, dendam kepada adiknya. Apa akibatnya kalau kita benci? Apa akibatnya kalau kita dendam? Akibatnya adalah kita sanggup membunuh saudara kita. Nah, coba kita buka Alkitab kita, ya. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Miss ulang, 1 Yohanes 3 ayat 15. Dengarkan Miss baca baik-baik. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi adik-adik, 1 Yohanes 3 ayat 15 menasihatkan kita, kalau ada orang yang membenci saudaranya, katanya dia adalah seorang pembunuh manusia. Jadi adik-adik, jangan kita benci kepada abang kita. Janganlah engkau benci kepada adik kita. Jangan benci kepada abang kita, apalagi kepada orang tua kita dan seluruh anggota keluarga kita. Jangan kita membenci, jangan kita suka mendendam. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi seorang pembunuh. Nah, orang pembunuh manusia itu katanya dia tidak bisa masuk surga. Jadi orang yang membunuh manusia itu akibatnya apa? Masuk neraka. Adik-adik mau masuk neraka? Tentu tidak. Miss pun tidak mau. Oleh sebab itu, biarlah kita menjadi orang yang rukun, ya. Kalau ada kesalahan abang kita, kakak kita, atau adik kita kepada kita, atau orang tua kita, atau anggota keluarga kita yang sedang di rumah ini, cepat-cepat ampuni. Bilang sama dia, aku maafkan kau, aku maafkan mama, aku maafkan bapak. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi seorang pembunuh manusia. Jadi kesimpulannya adik-adik,
persaudaraan antara Kain dan Habel adalah persaudaraan yang penuh dengan kebencian dan dendam. Akibatnya adalah pembunuhan. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada firman-Mu Tuhan. Kami terima firman-Mu Tuhan Yesus di dalam hati kami. Kami mau Tuhan menjadi orang yang hidup rukun. Kami mau suka mengampuni orang yang bersalah kepada kami, suka memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Kami tidak mau membenci saudara-saudara kami, karena nasihat firman-Mu Tuhan, kalau kami membenci sama dengan membunuh manusia. Oleh sebab itu Bapa di surga, hari ini Tuhan, Engkau cabutlah segala roh kebencian dari hati kami Tuhan, supaya selama kami di rumah Tuhan, kami menjadi orang-orang yang rukun, supaya Mazmur 133 ayat 1 dan 3b menjadi bagian kami. Kesanalah Tuhan akan memberkati kami, memerintahkan berkat-Mu kepada orang-orang yang hidup rukun. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semuanya. Dan kami minta kepada orang tua untuk membantu men-subscribe YouTube kita ini, supaya pelayanan online kita sekolah minggu menjadi berkat bagi anak-anak kita, tetangga-tetangga kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.